Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qulal mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darani amin. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqaluhu. La tashab, ojo barengi sapa sira man ing wong la yunhidu kang ora bisa nangekaken sapa man ka ing kang ora bisa nangekaken ka ing sira apa haluhu apa tingkahe man. Wala yadulluka, wala yadululan ora nuduhaken ka ing sira alallahi ing atase Allah apa maqaluhu apa ucapane man. Hikmah Hikam Ibnu Athaillah yang ke-34 ya. Hah? Oh, 43. Berarti sebelumnya yaitu latar hal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimari roha. Ya, seolah-olah berarti pada hikmah 43 itu dalam Syekh Ibnu Athaillah itu mengajarkan bagaimana kita itu menjadi seorang muslim itu yang cerdas ya. Artinya bahwa tasawuf itu mengajarkan pola manajemen hidup yang cerdas. Nah, karena sebelumnya itu berarti hikmah sebelumnya ya, janganlah kamu berjalan ya dari alam menuju ke alam. Nah, artinya apa? Di sini kita diperintahkan, diajarkan untuk mempertegas sebenarnya kita itu mau kemana dalam hidup ya. Nah, diantara kita kadang kan tujuan saja nggak jelas. Nah, orientasi hidup makanya sampai dikatakan adalah sebuah kebodohan ketika seseorang itu berjalan dari alam menuju ke alam. Karena apa? Kita hidup itu adalah tiada lain supaya segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Sampai diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah memberikan berbagai macam fasilitas, kenikmatan ya. Anda diberi kesehatan supaya bisa menjalankan ibadah. Anda diberi kekayaan mungkin supaya Anda juga bisa menjalankan kesempurnaan ibadah. Anda diberi nikmat sehat, bisa jadi Anda supaya bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Anda diberi cobaan, bisa jadi Allah memberikan peluang pahala sabare sampai dan lain-lain. Semua fasilitas itu tiada lain adalah untuk kita berjalan dari alam menuju ke Allah. Ketika kita akan berjalan, maka kita harus tahu dari mana kita berjalan dan kemana tujuan akhir dari perjalanan kita. Nah, dari alam menuju ke Allah. Nah, karena apa? Segala sesuatu selain daripada Allah itu berarti alam. Kullu ma siwa Allah. Berarti Allah Pak. Semua sampean kok nglakoni apik krono amrih surga.
Alam apa? Alam. Berarti dari alam menuju alam. Lah, padahal di situ ada dawuh bahwa wa anna ila apa? Yaitu tujuan kita itu adalah wa anna ila rabbikal muntah. Kita start dari alam menuju ila rabbikal muntah. Jangan sampai sepertinya kita itu berjalan dengan begitu semangatnya dan begitu kencangnya, tapi ternyata kita hanya muter ya, dari alam menuju ke alam. Terus sampean sregep ngibadah jebule ujung-ujungnya tujuannya alam, supaya pengen dihormati, sampean diwehi nikmat rezeki sing akeh jebule kembali kepada alam. Ini seperti khidmat. Lah, ini dipertegas dawuh Kanjeng Nabi bahwa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kita harus pertegas, kita harus jujur kepada diri kita, sebenarnya kita itu mau kemana ya. Kalau memang tujuan kita itu ilallah wa rasulih, maka kita akan sampai kepada ilallah wa rasulih. Kalau memang tujuan kita di situ hanya karena tujuan dunia, untuk mendapatkan dunia atau imro'ah atau perempuan-perempuan yang ingin kamu nikahi, maka kamu hanya akan sampai di situ. Dan kamu juga harus tahu bahwa semua itu pasti akan kita tinggalkan. Bisa jadi alam yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan alam, dan itu pasti terjadi ya. Makanya kita harus mempertegas. Kalau memang tujuan kita ilallah wa rasulih, maka kita akan sampai itu. Dan wujud itu bukan berarti kita tiap hari harus berada di majelis taklim, tiap hari kita harus berada di masjid, kita tidak pernah bekerja, tidak pernah aktivitas. Bahkan di waktu yang sama, kedekatan terhadap Allah secara zahir itu justru di waktu bersamaan kita justru melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, makanya jadi kita harus pertegas. Oh iya. Ya. Nah, ketika hijrah kita kepada Allah bukan kok seperti yang selama ini kita lihat. Artinya ketika Anda beraktivitas, aktivitaslah Anda, yaitu dengan tujuan wa anna ila rabbikal muntah. Anda boleh jadi seorang pejabat, tapi sasaran pokoknya tetap wa anna ila rabbikal muntah. Ya. Terus Anda boleh jadi seorang pejabat, Anda boleh jadi orang kaya, tapi sasaran pokok dasarnya itu adalah menuju kepada Allah ya. Daripada sampean sugih, kalau bisa sugih silahkan sampean. Sugih orang gawa mati, jere apa? Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Sugih sing go sangu mati. Nah, bisa. Nah, jadi jangan terpengaruh dengan omongan-omongan yang enggak jelas, benda ora gawa mati. Iku kan wong sing goblok. Nah, ketika kita berpikir cerdas, kita pertegas tujuan kita mau kemana dengan cara apapun, yang penting di situ tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Jadi kita harus tahu itu ya. Mana aturan Allah, memberikan aturan-aturan melalui Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada Quran, di situ ada hadis. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita bisa kembali ke Allah. Semua aturan itu tujuannya itu. Nah, jadi kita itu berjalan menuju
Allah. Mana isana sing susah-susah sithik wis ora masalah. Ora suwe kan mati. Lah ya, loh, jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh ya. Wis susah ora gelem ngibadah, mati tambah remek. Ya susah tapi susah sing cerdas. Wis ora suwe. Gari ngenteni waktu. Muga-muga susahnya hilang. Bukan kok malah sebaliknya. Wis dunia susah, balik mati ketemu lebih susah. Nah ini, makanya ini yang harus kita pertegas bahwa tujuan kita, Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan aturan, Allah menurunkan Quran, Allah memberikan ajaran-ajaran yang sedemikian indahnya, semua bertujuan menuju ke satu arah, yaitu wa anna ila rabbikal muntaha, supaya kita bisa sampai kepada Allah, orang kesasar-sasar ya. Karena apa? Banyak sekarang ya, seperti tujuannya kok Allah ngomong nganggone dalil, tapi jebule tujuane krono dunyane. Sampean duwe jabatan krono dunyane, sampean diwehi kenikmatan rezeki, sampean dadi wong sugih krono dunyane ya. Bahkan sampean bisa jadi kiai, tapi ternyata kiai dunya. Jangan Anda pikir terus ketika bibirnya itu menyampaikan ayat-ayat Allah kemudian mesti dia itu adalah orang baik. Enggak, belum tentu. Nah, makanya pada hikmah ini berarti Syekh Ibnu Athaillah itu mengajarkan kepada kita untuk mempertegas orientasi langkah hidup kita. Dan itu harus kita tanamkan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menuju Allah, titik. Nah, itu sudah lah. Setelah kita introspeksi diri, kita pertegas langkah kita mau kemana. Ini adalah as-suluk ilallah ya, menuju Allah. Kemudian hikmah setelahnya. Nah, ini Syekh Ibnu Athaillah pada hikmah yang ke-43 ini memberikan pola-pola untuk kita bisa menuju kepada Allah, yaitu la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Ya, kamu jangan bersama atau berguru juga bisa ya terhadap orang-orang yang tidak memberikan motivasi ya, sikapnya itu tidak memberikan dorongan kepadamu, dan perkataannya tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Nah, ini dalam hal ini berarti setelah kita mempertegas arah, maka di sini diajarkan pola untuk kita bisa mencapai pada tujuan. Nah, untuk bisa mencapai tujuan kita tidak bisa berdiri sendiri. Makanya di sini kita itu butuh teman, butuh juga seorang guru spiritual kita untuk bisa sampai kepada Allah. Nah, karena apa? Karena dalam hidup kita itu punya watak. Watak itu punya kecenderungan mencuri. Sampean dadi wong sing apik banget, ora seneng utang. Hidup di tengah komunitas utang. Maka utang yang sebelumnya itu menjadi ketakutan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Sampean dulu mungkin nggak pernah berani utang 100 juta, tapi karena tetangga hutangnya 1 miliar, loh,
sing utang 1 miliar nyantai kok ngene 100 juta tenang. Ya, sampean dadi wong sing bener, ora tahu gelem ghibah, ora tahu gelem kumpul-kumpul krana ghibah. Tapi karena di lingkungan Anda di situ itu adanya itu banyak tukang ghibah, tukang gelindingi, maka lambat laun itu Anda akan ikut terbawa. Coba buktikan sampean kok berkumpul dengan orang-orang yang hobi nganggur, maka Anda pun lambat laun akan menjadi pengangguran. Karena apa? Kayak orang nyambut gawe nyatane urip enak wis tenang bae Gusti Allah. Lah ya. Nah, Anda berkumpul dengan orang deblek maka akan menjadi deblek. Anda berkumpul dengan orang baik, orang yang soleh, maka kemungkinan besar Anda akan menjadi baik. Nah, makanya Syekh Ibnu Athaillah di sini ini mempertegas, memberikan pola-pola cara untuk kita menuju kepada Allah. Nah, menuju kepada Allah yaitu jangan kamu latas hatman la yunhiduka haluhu wala yaduluka alallahi maqaluhu. Ya, jangan kamu di situ itu bersama dengan orang-orang yang sikapnya itu tidak mendorong kita untuk menuju Allah dan perkataannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Nah, artinya apa? Sikapnya itu di situ selalu bergantung kepada Allah. Ya, tujuannya yaitu juga menuju kepada Allah. Ya, sampean hidup tujuannya apa? Loh, ini lingkupnya sangat luas. Anda menjadi seorang petani bisa jadi, tapi tujuannya menuju kepada Allah. Anda jadi seorang pengusaha menuju kepada Allah. Anda menjadi tokoh masyarakat, tujuannya apa? Di situ himmahnya itu adalah menuju Allah, yaitu himmah yang luhur, bukan sebaliknya. Malah kita menjadi orang-orang yang berjiwa kerdil dan bodoh. Kadang repotnya lagi sudah bodoh tapi ora bodoh apa? Lu wong mubang kapan sampai tujuan? Kahimari roh. Sampai nurip nang dunya, nguber dunya, tujuane marang godut dunya. Goblok ora? Padahal wa anna ila rabbikal munta. Tujuannya sampean maring Gusti Allah, ya. Artinya dalam banyak hal ya sudah kita kembalikan semua kepada Allah, ya. Wah, meskipun bahkan di situ tujuan kepada Allah itu apapun profesinya. Lah, untuk jalan menuju Allah kita, maka di situ kita butuh di situ adalah orang yang mengarahkan. Nah, kriteria orang yang mengarahkan kita bisa menunjukkan kepada Allah. Nah, di situ disebutkan, di situ ada beberapa kriteria. Kan kadang kita bingung, pengen ngaji mari ngendi yo penake. Ya. Kadang ora kebener ngaji kiai A, malah kiai ini menghujat kiai B. Pindah maring kiai B, jebule kiai B menghujat kiai A. Niki sing bener sing di tambah mumet. Nah, makanya di sini kita harus jeli, ya. Artinya kita ketika kita jelas di sini bahwa ditegaskan bahwa semua itu harus dengan ilmu. Nah, kita harus punya kriteria, jangan hanya asalan, sehingga bisa perilakunya itu bisa menunjukkan kepada Allah, perkataannya juga menunjukkan kepada Allah, menggerakkan kita menuju Allah. Nah, dalam bentuk apapun dan profesi apapun. Nah,
Di sini Syekh Ibnu Athaillah ya, la tashab ya. Itu makanya bisa ada yang memaknai di sini adalah bersama, ada yang kemudian memahami dalam hikmah ini adalah kriteria kita memilih seorang guru. Nah, kriteria di sini disebutkan diantaranya di situ harus dengan al ilmu as-shahih. Sampean dari alam menuju ke Allah, perjalanan panjang. Untuk sampai kepada Allah sampean butuh ilmu. Lah, ilmu di situ ditegaskan bahwa Kanjeng Nabi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innamal ilmu bita'ah. Cuman masalahnya kita itu mau kemana? Kemana Anda harus belajar? Lu selama ini bahkan sama sekali kita tidak memperdulikan itu. Wah, asal wong katon keramat setitik, sampean wis ngene nganggep kiai ora karu-karuan. Ana wong kok gelem jubahan ahli wirid kok bisa gawe duit. Sampean wis nganggepe kiai ora karu-karuan. Sering terjadi ora? Hanya karena faktor itu ada. Mestinya enggak. Ini harus disinkronkan. Apakah perilaku seperti itu yang dilahirkan dari orang-orang seperti itu memang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hati, sesuai benar? Mungkin akan muncul pertanyaan, iki anak kiai itu bisa gawe duit mbamane, waduh kiai hebat, bisa buat uang itu sebanyak segu. Pertanyaannya satu, kira-kira itu uang dari mana? Ya, kira-kira uang dari mana? Karena pada nilai mata uang di situ kan ada seri U. Nah, seandainya ada seorang yang sampai anggap mungkin setengah wali, itu bisa membuat uang dalam jumlah yang skala banyak. Anda pernah berpikir apa enggak? Kira-kira itu uang dari mana? Nah, kira-kira uang dari, seandainya benar bahwa itu benar-benar uang dan nomor serinya juga sama persis, nah terus itu uang siapa dan dari mana? Tahu mikir? Kira-kira loh, berarti kemungkinannya itu adalah mencuri. Ya, nah, bagaimana hukum mencuri itu? Ya, nah, seandainya terus serinya kemudian berbeda, hanya bentuknya yang sama, berarti uang haram. Terus kira-kira terus sampean percaya bahwa itu orang hebat? Selama ini kan kita seperti itu. Bisa jadi Allah memberikan kemampuan, bisa jadi bisa membaca Anda, sampean susah akeh hutangnya, bahkan sejumlah hutangnya itu dia bisa tahu. Terus Anda akan katakan orang itu hebat dan luar biasa, dan bahkan Anda anggap sebagai guru. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innamal ilmu bita'ah. Pernah mikir? Nah, itu selama ini kalau sekedar keistimewaan yang nampak di mata kita itu ada, memang benar, tapi semua itu harus kita padukan, kita selaraskan. Apakah keistimewaan yang Anda anggap keistimewaan itu memang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ketika enggak, berarti jelas siapapun sekiai dianggap kiai sebesar apapun itu tetap tidak bisa, karena di situ kita harus al ilmu as-shahih, ilmu sing benar, yaitu segala sesuatu kita kembalikan kepada Quran, kita kembalikan kepada hadis. Seistimewa apapun di mata Anda, di mata kita, kalau memang di situ tidak sesuai dengan ajaran Quran dan hadis,
tetap di situ kita anggap salah. Selama ini kita kan lebih menghargai hal-hal seperti itu. Sampai ada kiai kok ahli fikih, dengan kiai yang Anda anggap kiai kebal bacokan, Anda akan lebih menganggap kiai yang kebal bacok. Ya, sing jelas lagi, wong hebat, mirip kiai kok bisa gawe duit sekarung, sampean sujud-sujud, seolah-olah bahwa itu adalah pasti, itu adalah sebuah kebenaran. Ini yang kita sangat penting. Jadi yang pertama itu minimal itu wong itu ilmu bener. Nah, wa innamal ilmu bita'allum, ilmu itu harus berarti bagi kita orang awam minimal kita mengetahui, oh iku disit sinone nang ndi, oh nang kono, bergurunya kepada siapa, oh itu jelas. Nah ini kan tiba-tiba enggak, kadang hanya karena nemu batu kok terus langsung jadi kiai, dimpeni kok terus jadi setengah wali. Ini sing berpotensi besar, ini akhirnya kita bukan ilallah, tapi kita kembali kepada Allah. Itu paham ya? Terus sampai sergap ngaji, majelis zikir tujuannya kembali kepada Allah. Nah, mana dalam masalah ini, dalam masalah hikam, itu sasaran pokoknya itu untuk ridhonya Allah. Jadi kita biasanya selalu disuguhkan dengan fadhailul a'mal. Ini yang berkembang, ini yang berbeda dengan tasawuf. Dunia tasawuf mengesampingkan itu. Sampeyan kon wiridan, kon maca istighfar ping 33, subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 3, mesti sampeyan khasiate nopo? Khasiate nopo? Lu sampai akhirnya terbentuk sampai puasa kuwi lho ndeleng khasiate. Ya. Majelis zikir khasiate. Sing muncul majelis zikir sing aneh-aneh. Majelis zikir bayar utang. Wiridan bayar utang. Jamaah bayar onten. Nah ini kita kan nggak jelas akhirnya orientasi kita, arah kita. Lah dalam dunia tasawuf kita mengesampingkan itu, bahwa kita benar-benar mau tidak mau tetap pada akhirnya kita itu menuju Allah. Untuk itu yang kita cari adalah ridho Allah. Mana idealnya sampean wis kon wiridan kon kiye sampean maca iki nggih ora usah keken. Orang keken pitakonan kan pitakon kembali. Mas sekarang itu khasiate yang dia, karena kebanyakan di antara kita itu adalah dengan ajaran-ajaran fadhailul a'mal. Jadi sampean kala-kala gelem salat duha titik rezekine kok egin tetep seret leren. Berarti krono alang gitu betul. Lu sampean mumet ora tau fardu lo jarang, tahajude sergepe ora karuan. Krono saking pusing. Sebab nopo? Krono apa? Nah, kita ndak sadar ya. Tapi ketika kita orientasi kita harus jelas. Mana di situ ilmu as-sahih. Sehebat apapun, ketika memang di situ itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis, tanpa terkecuali siapapun, berarti tetap kurang pas. Ya, jelas ya. Tidak sesuai. Innamal ilmu bid'ah. Bagi kita ya sudah, sing kelas wong awam ya wis minimal sampean cari guru nanti. Dia sinaune nang endi. Nah, ora dadi kiai kagetan. Wis iki tren kiai kagetan. Ya, jadi akhirnya kita orientasinya ndak jelas dari alam menuju ke alam. Goblok tapi ora sadar.
tambah ngajine YouTube, bacalah ini dijamin hutang hilang semua, bacalah ini dijamin penyakit sembuh total, bacalah ini niscaya rizkimu akan datang seperti air hujan. Muter dong, nggak jelas. Terus Allahnya itu di mana? Jadi dalam tasawuf ini benar-benar kita itu menuju Allah. Untuk menuju Allah di situ kita harus yaitu tahu jalan, yaitu fa'alaika bil ilmu. Ilmu yang seperti apa? Yaitu ilmu yang memang benar sesuai yang diajarkan di dalam Quran, yang diajarkan di dalam hadis. Jelas ya? Jelas ini yang pertama. Makanya di situ harus jelas ya. Lah, terus di situ ada juga di samping ilmu yang sahih, di situ juga di situ itu ada bisa dirasakan ya. Artinya di situ kesejukan bisa dirasakan dengan mengamalkan ilmu itu, di situ akan menjadikan dampak kenyamanan. Jadi tenang ya, jadi tenang. Orang kok malah semakin berapa dia sepertinya sergap ngajinya, kemudian dia justru semakin takabur. Seberapa dia sergap ngajine, seberapa justru di situ nampak ujubnya. Seberapa dia sergap ngajine, kemudian gampang menganggap remeh orang lain. Tapi justru dengan kita mengkaji itu bisa kita rasakan apakah ilmu yang diajarkan itu benar-benar sebelum ngaji ngene rasane urip gembrungsung, oh bareng ngaji iki mandan tenang iki, oh jebule kayak gue ya. Jadi bisa dirasakan ya, itu diantara. Tapi yang pokok itu adalah ilmu, di situ ilmu yang sahih ya. Mana lah nanti mau wala yaduluka alallahi maqalahu ya. Nah, untuk menuju itu ya, itu yang pokok kita harus di situ itu ada pendamping guru diantaranya minimal di situ, ketentuan minimal di situ adalah memiliki ilmu yang baik dan wa innamal ilmu ta'alum. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Ibnu Athaillah ini juga memberikan pemaparan yang mana di situ bahwa kondisi lingkungan itu akan sangat